apa kabarnya? Waalaikumsalam, sehat Ibu, alhamdulillah. Ya, pada siang hari ini apa yang ingin Ibu Nurul bicarakan? Baik Bu, saya mau cerita ini untuk mencari masalah yang sedang saya alami Bu. Ketika pelajaran saya, ada beberapa siswa Bu yang sering sekali izin ke kamar mandi, sedikit bergantian ke kamar mandi. Wah, begitu rupanya. Itu jumlahnya ada berapa anak yang suka ke kamar mandi? Sekitar 5 sampai 6 Bu. Oh iya, Bu Nurul pernah bertanya atau belum alasan mereka itu suka ke kamar mandi? Sudah Bu, pertama saya mendengar dari teman-teman, teman sekelasnya mereka bahwa anak yang sering izin itu ternyata enggak ke kamar mandi Bu, mereka itu mampir ke kantin atau hanya keliling sekolah Bu. Oh iya, setelah tahu dari laporan siswa, Bu Nurul langsung ngecek atau tidak itu anak-anaknya? Oke Bu, saya langsung panggil kelima anak tersebut Bu, saya ajak bicara, eee, sebenarnya ada apa sih, apa yang dilakukan ketika ke belakang begitu Bu. Ternyata alasan mereka itu bosan Bu selama di kelas, katanya pusing mengerjakan soal, mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia Bu. Oh, begitu. Bagaimana perasaan Bu Nurul menurut dengan pendapat dan alasan dari anak-anak tersebut itu perasaannya bagaimana Ibu Nurul? Jujur Bu, saya sedih, kemudian saya merasa kecewa. Ternyata dalam pelajaran bahasa Indonesia mungkin bagi mereka itu tidak menarik Bu, sehingga mereka itu merasa bosan berada di kelas Bu. Oh iya, mungkin sebaiknya Ibu Nurul itu merefleksi diri, apakah sudah bisa memenuhi kebutuhan siswa di kelas atau belum? Iya Ibu, dalam KBM saya sih sudah berusaha semaksimal mungkin Bu dalam melakukan pelayanan dan bimbingan belajar dengan baik Bu. Ya, 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 ya. Kalau dari angka 1 sampai 10, pembelajaran yang dilakukan menurut Ibu Nurul itu di angka berapa? Sudah di angka 6 sampai dengan 7 Bu, karena saya melihat dari rata-rata nilai sumatif yang mereka peroleh sekitar 60 sampai 70% sudah memenuhi kriteria Bu. Nah, harapan yang ingin Ibu capai itu di angka berapa sebenarnya, Ibu? Saya ingin di angka 9 atau 10 Bu. Seharusnya sih bisa Bu, karena kan bahasa Indonesia mudah ya. Nggih, nggih, nggih. Untuk mencapai angka tersebut, apa yang diinginkan oleh Bu Nurul? Misalnya solusi dari permasalahan tersebut. Mungkin dengan mengubah metode atau media pembelajarannya kayak gitu Bu, mungkin menggunakan media yang menarik Bu, sehingga anak itu tidak bosan dengan pelajaran bahasa Indonesia Bu. Iya, iya, iya. Pembelajaran yang ingin dicapai seperti apa, Ibu? Pembelajaran yang menumbuhkan kreativitas siswa Bu, motivasi siswa menjadi senang belajar Bu, bahasa Indonesia kayak gitu. Terus anak juga tidak merasa bosan ketika mereka belajar Bu. Untuk mencapai pembelajaran tersebut, kira-kira rencana yang akan Bu Nurul itu apa, Bu? Yang pertama, saya akan mencari referensi pembelajaran yang menarik, Ibu, tentunya. Kemudian saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik juga, Bu, seperti PowerPoint mungkin, kemudian video atau gambar, sehingga anak itu tertarik dulu ketika mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Selain itu juga saya mungkin akan menggunakan ice breaking Bu di dalam kegiatan sehingga anak tidak merasa bosan Bu. Baik, Bu Nurul. Namun sebelumnya, sudahkah mempraktekkan hal tersebut pada pembelajaran bahasa Indonesia oleh Ibu Nurul? Sudah pernah Bu, tapi saya merasa belum maksimal Bu karena referensinya waktu itu belum sebanyak sekarang gitu Bu. Baik, setelah mencoba, mungkin juga perlu ditambahkan strategi pembelajaran dalam pelajaran bahasa Indonesia yang Bu Nurul ampuh dan menerapkannya dengan baik di kelas tersebut seharusnya begitu, Bu Nurul. Nggih Ibu. Mungkin di awal KBM saya akan
menampilkan video yang berkaitan dengan materi, Bu. Kemudian diberi pertanyaan pemantik dulu supaya anak itu tertarik dulu apa sih sebenarnya kayak gitu. Kemudian nanti di tengah-tengah KBM saya berencana untuk melakukan ice breaking sehingga anak itu tidak merasa bosan, ada selingannya begitu, Bu. Kemudian setelah itu baru anak fokus lagi untuk mengikuti pembelajaran, Ibu. Ya, namun apakah dengan ice breaking yang memacu adrenalin itu tidak semakin ramai gitu, Ibu Nurul? Tidak, Bu, karena anak jenuh ketika harus dari awal sampai akhir pembelajaran, Bu. Mungkin untuk penyegaran kita melakukan ice breaking untuk mengembalikan fokus pada saat pembelajaran, Bu. Baik Ibu, sebelumnya menurut Ibu Nurul berapa waktu yang Ibu Nurul butuhkan untuk menerapkan pembelajaran tersebut? Kurang lebih 1 minggu, Bu, untuk mempersiapkannya. Mungkin minggu depan sudah siap untuk diterapkan, Bu. Ya, adakah yang bisa membantu dan mengingatkan komitmen agar dilaksanakan tepat waktu, Ibu Nurul? Ada, Bu, yaitu guru bahasa Indonesia, mungkin MGMP di sekolah, dan tentunya dengan bimbingan kepala sekolah melaksanakan pembelajaran tersebut, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan teman sejawat sesama guru bahasa Indonesia, Bu. Baik, ada berapa orang teman Ibu Nurul dalam pelajaran bahasa Indonesia? Ada 4, Bu. Oh iya, iya, iya. Bisa disebutkan namanya mungkin siapa saja? Eh, boleh, Bu, ada Ibu Sujatmi, ada Pak Suryono, ada Ibu Tati, dan ada saya, Ibu. Ya, ya, ya. Terus setelah kita berbincang-bincang, apakah yang didapatkan oleh Ibu Nurul dalam sesi ini? Saya jadi merasa tahu, Ibu, untuk menumbuhkan kreativitas anak, menumbuhkan semangat anak itu harus menggunakan media-media yang menarik juga, Ibu, selama pembelajaran, Ibu. Ya, baik Bu Nurul, apa yang Ibu rasakan setelah kita berbincang-bincang? Perasaan Ibu Nurul bagaimana? Yang dirasakan seperti apa? Saya merasa senang, Ibu, merasa terbantu. Yang tadinya saya bingung, di sini saya menjadi tahu. Kemudian saya menjadi paham dan mendapat pencerahan, Ibu. Terima kasih, nggih, Ibu. Ya, Ibu Nurul, setelah melaksanakan pembelajaran di kelas seperti yang tadi disampaikan, saya tunggu Ibu Nurul 1 minggu ke depan untuk bercerita apa yang telah Ibu lakukan pembelajaran tersebut dan kendala-kendala dan keuntungan kelebihannya. Begitu ya, Bu Nurul. Nggih, Ibu. Tetap semangat dan mungkin cukup sampai di sini perbincangan kita, Ibu Nurul. Nggih, Monggo Ibu. mungkin mau melanjutkan aktivitas yang lainnya. Nggih, Ibu, terima kasih nggih, Ibu. Ya, Wassalamualaikum, Ibu. sama-sama Ibu Nurul. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.